Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Taklim Masjid Darul Akbar, yang sama-sama kita hormati ibu-ibu tokoh masyarakat yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan ibu-ibu anggota Majelis Taklim Masjid Darul Akbar. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kasih sayang Allah kita bertemu, dengan kasih sayang Allah kita berpisah. Mudah-mudahan pertemuan di siang menjelang sore ini Allah meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mari bunda kita sama-sama berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azghiriz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan bunda yang banyak berselawat setiap hari, aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, yang belum dapat anak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang janda-janda mudah-mudahan diberi jodoh yang terbaik. Amin. Boleh yang maulun yang sakit Allah sembuhkan. Tahu kan bapak tak ada lagi, tahu ibu mau menikah lagi kan. Mudah-mudahan diberi oleh Allah dengan suami kedua yang baik soleh. Amin ya rabbal alamin. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan siang ini karena di bulan Rajab kita sedikit Isra Mi'raj aja bunda ya. Jadi bunda, sebelum Rasul itu diisrakan, Rasul itu 2 kali dibedah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dadanya itu. Yang pertama pada usia 4 tahun. Ketika itu Rasul itu dirawat oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi bunda, Halimatus Sa'diyah ini udah berumur dia. Dia susah hidupnya, tapi karena kebutuhan hidup berusahalah dia datang ke kota Mekah untuk mencari anak susuan. Maka waktu itu Rasul itu masih belasan hari, masih baru lahir. Maka datanglah beberapa orang ke Abdul Muthalib dan Siti Aminah untuk menawarkan diri untuk menyusui Rasulullah. Datanglah bunda ama-amaku mencubanya. Dicoba diangkat Rasul bunda. Ketika mau disusukan, menangis Rasulullah bunda. Ternyata amak tu rupanya suka melawan laki. Lama Rasulullah kau, iko Rasul iko manusia mulia, manusia suci ndak amonya.
Dicoba pula di amak-amak yang lain lo. Rupanya suka menceritong aib tetangga, manangi pula Rasulullah. Dicoba pula lah dek perempuan, manangi pula Rasulullah bunda. Rupanya amak-amakku suka makan piti serangan pajak waktu pilwako jo pilgub potang. Namun Rasulullah, amakku suka makan piti caleg serangan pajar ya. Ndak mama siko sini ndak ada. Mana ada, ndak ada. Saya yakin dan percaya ndak ada. Tak mau Rasul itu bunda. Karena tahu Rasul itu mana wanita yang suci hatinya, mana yang tidak. Datanglah Halimatus Sa'diyah bunda. Halimatus Sa'diyah ini udah tua bunda, berumur ya. Dipeganglah Rasul yang masih bayi itu, disusukanlah oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika dia memegang Rasulullah itu, tiba-tiba air susunya langsung berisi bunda. Padahal babayo Siti Halimatus Sa'diyah itu dicoba lah ternyata Rasul itu diam, senyap, tidak menangis. Akhirnya singkat cerita dicobalah Dek Siti Halimatus Sa'diyah ini 2 tahun. Maka bunda sejak Rasul itu disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, mulai saat itu ekonomi Halimatus Sa'diyah dan suami serta anak itu meningkat. Air susu kambing, onta, dombanya semuanya berisi. Kemudian ekonominya naik. Maka bunda kalau ada awak hidup di dunia ko, apa dia susah boy hidup di dunia konya, apa susah? Mana tahu bunda masih anak satu, coba tambah anak 2. Itu caranya bunda. Laduan susah jole, coba tambah lo anak 3. Ama ambau aja me. Ndak percaya bunda 10 nak 10 bunda. Tunggu tanya sama ambo mak apa payah itu awak mak. Apa memang leluhnya. Le ngerti bunda bahasa ambonya. Jadi bunda ambo tanya sama ambo, apa dia susah itu awak mak. Tentu wang apa. Awak ko dulu kayu 7 keturunan. Kan kayu berarti bunda. Cuma masalahnya amak nomor 8, wak nomor 9. Labi kayu tu nyama ambo. Rupanya yang memberi motivasi kamu. Susah itu awak tetap berusaha. Jangan putus asa. Kemarin ada di Kota Pekanbaru ini karena susah hidup dia dicobanya untuk itu bunda gantung diri. Ya Allah alam masih sayang Allah masih hidup orang itu sampai hari ini. Kenapa dia gantung diri? Dia susah hidup. Cito tetangga itu tidak tahan ada bunda. Maka bunda yang susah-susah itu jendangan cito tetangga. Yang penting kita tidak menyusahkan orang lain. Bunda yang susah jangan pernah mendengarkan cerita orang lain. Nyak cerita tak baik masuk dalam hati, atau yang sakit kepala bunda. Santai aja. Berpikir positif aja. Kalau hari ini ambo susah, mungkin kedepannya dengan usaha Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Maka bunda Halimatus Sa'diyah itu sejak dia menyusukan Rasul, sejak itu naik ekonominya. Maka 2 tahun setelah itu bunda dia datang lagi ke Siti Aminah. Bu, ambo nyak menambah le. Berapa tahun ingin ditambahnya? 4 tahun bunda. Ingin ditambahnya untuk merawat Rasulullah. Maka diiyakan oleh Siti Aminah, diiyakan oleh Abdul Muthalib kakeknya. Dibawa pulang lagi. Akhirnya 2 tahun kedua itu bunda berarti umur 4 tahun. Datanglah makhluk entah apa namanya, kemudian membawa Rasul, dibedahlah dadanya. Kemudian itu diceritakan oleh kawan Nabi Muhammad yang masih kecil-kecil itu kepada Halimatus Sa'diyah. Teh katanya bete orang tu teh. Aku bakal di kota kan batan tentenya. Tadi ambo menengok Muhammad, aduh makhluk entah apa namanya, tak apa bentuknya membawa dia, lalu dibedah dadanya. Karena seorang ibu tentu khawatir lah bunda ya, entah kenapa Nabi Muhammad itu nanti. Akhirnya
Setelah dibedah, pulanglah Nabi ke Halimatus Sa'diyah karena khawatir diantarlah Rasul ini kepada ibunya umur 4 tahun. Maka 4 tahun itu sama ibunya, 2 tahun setelah itu dia dirawat oleh ibunya, berarti umur 6 tahun Halimatus Sa'diyah itu, Siti Aminah itu merawat Rasul meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua Bunda, ketika dia mau Isra dan Mi'raj, berarti kurang lebih umurnya 10 tahun dari kenabian. Kalau Rasul diangkat menjadi Rasul itu umur 40, 10 kenabian berarti 53 tahun sebelum hijrah. Jadi Bunda, disitulah dari Anas bin Malik, ketika Rasul itu berbaring-baring, datanglah malaikat Jibril membelah dada Rasul, dibawalah ke air Zam-Zam. Apa yang dibedahnya, apa yang dibuang oleh malaikat Jibril itu sifat-sifat mazmumah yang ada di dalam hati kita. Sifat itu ada 2 Bunda. Mahmudah berarti sifat terpuji, mazmumah sifat yang tidak baik atau tidak terpuji. Yang tidak terpuji itulah yang dibuang oleh malaikat Jibril. Maka Bunda, singkat cerita, bersih. Apakah sifat mazmumah itu ada pada diri kita? Ada Bunda. Jen Bunda, sosok apa pula di dalam diri kita ada sifat mahmudah, ada sifat mazmumah. Sifat mazmumah itu contohnya apa Bunda? Laki awak terlambat gajian atau untuk pelo rambo muncung Bunda. Itu mazmumah tu. Merepet terus awak tu. Tapi Bunda sih kan tak ada mau tengok elok sedoh. Ya kan Bunda? Tak ada. Jadi Bunda ada sih kat situ. Tak ada kan? Alhamdulillah.